Ya paling nggak yang terbaik lah ya. Kira-kira dari calon-calon siapa ahli masjid? Ini yang ahli masjid beneran, bukan dadakan, bukan. Ya, yang memang benar-benar istiqomah paham ilmu agama. Kenapa? Karena kalau yang memimpin itu orang ahli agama, paham ilmu agama, maka akan membawa kebaikan kepada masyarakat. Korupsi nggak berani dia. Kenapa? Takut sama Allah. Itu ya. Nggak berani mau macam-macam. Mau misalnya mau nyelewengin, nggak berani ini. Kenapa? Takutnya sama Allah. Nah makanya kalau kita bicara masalah pemimpin dalam Islam, Pak, pemimpin dalam Islam yang memang dia paham agama, memegang daripada agama, contohnya Umar bin Khattab, lebih baik dia yang lapar daripada rakyat yang lapar. Biar rakyat yang kenyang dulu. Pemimpinnya belakangan lapar nggak apa-apa, yang penting rakyat kenyang. Ya ibaratnya jangan, pemimpin itu kan ibarat bapak kepada anak, ya kan? Yang namanya bapak bener, bapak yang bener nih, biarkanlah bapak yang lapar nak, yang penting kamu kenyang. Ini, ya. Tapi kalau bapak yang kagak bener nih, ya, biarkan anak-anak lapar, yang penting bapaknya kenyang. Ini bapak yang kagak bener nih. Nah makanya ya kita, Pak, ya cari pemimpin itu, Pak, harus bener. Cari yang terbaik agamanya. Kenapa? Karena jangankan cari pemimpin, Pak, cari mantu saja. Kalau sampai salah pilih, nyesek kita. Itu loh, ya. Cari mantu aja, kalau salah pilih, nyesek kita, Pak. Coba bayangkan. Padahal mantu itu hanya membawa anak kita tuh. Membawa anak kita, cucu kita, kalau salah pilih nyesek. Apalagi kalau sampai salah pilih pemimpin, nyesek itu, Pak. Dan di akhirat besok dituntut, ditanya, gitu kan? Nah, makanya di sini diterangkan bahwasanya tanda-tanda orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah, sebenarnya dia itu bisa bergaul dengan orang soleh. Dia ada kesempatan memilih pemimpin yang soleh, tapi ternyata yang dipilih pemimpin yang agamanya nggak jelas. Yang dipilih pemimpin yang sholatnya nggak jelas. Nah, kalau sampai terjadi yang semacam ini, jangan-jangan kita ini termasuk orang-orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau seperti itu banyak istighfar kita kepada Allah, ya kan? Karena dari sekarang, Pak, kita itu sudah harus menentukan siapa pilihan kita, kan? Terserah siapa, ya. Yang penting kita itu masing-masing punya pilihan. Yang pilihan tadi bisa bersama-sama kita dunia akhirat, ya. Itu doa kabul, kabul ya Allah, ya. Ya, jadi kalau amin kabul ya Allah, itu kan. Mudah-mudahan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat pemimpin yang baik, yang amanah, ya, yang apa itu istilahnya memikirkan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dengan pemimpin yang semacam itu kita bareng-bareng dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita cari wakil, Pak. Wakil itu kan istilahnya kayak di DPR itu kan, kita pun harus juga cari mana kira-kira partai itu yang apa itu istilahnya peduli sama masyarakat, yang dekat dengan masyarakat. Bahkan kalau kita lihat kira-kira partai mana yang sangat minim korupsinya, nah, gitu kan. Kenapa? Karena ada juga yang suatu partai korupsi terus, korupsinya besar-besaran. Yang kita cari yang mana? Partai yang kira-kira minim sekali korupsinya atau bahkan nggak terdeteksi daripada korupsi. Artinya apa? Orang-orang yang kita pilih sebagai wakil itu adalah orang-orang yang amanah. Sehingga apa? Sehingga nanti seluruh kebijakannya kalau sekiranya nggak pro rakyat, nggak setuju dia, Pak. Kenapa? Memikirkan daripada yang namanya masyarakat, ya. Jadi kita belajar, ya, kalau ada pemimpin yang soleh, maka kita pilih daripada yang namanya pemimpin yang soleh, ya. Siapa itu terserah, ya. Kenapa? Karena masing-masing kita itu punya pilihan, dan masing-masing kita itu bisa melihat
ya kan? Seperti sekarang kan calonnya 3, terserah. Mau pilih nomor 1 silakan, 2 silakan, 3 silakan. Tapi yang jelas jangan sampai milih 3 atau 2 nggak jadi, Pak. Yang sah, Pak, yang sah cuma 1 milihnya. Baru itu sah, ya. Baru itulah yang kita angkat sebagai pemimpin yang memang kita amanahkan, ya, untuk membawa bangsa dan negara sehingga terjadi kemakmuran di mana-mana, sehingga rakyatnya pun menjadi rakyat yang bahagia dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebenarnya, Pak, negara kita negara kaya. Sebenarnya kalau dari segi alam, Pak, kekayaan alam, Arab itu kalah banget. Coba ada. Arab kan minyak doang, ya kan? Indonesia apa? Hutan mau banyak, batu bara banyak, nikel banyak, minyak, semuanya banyak. Lah kenapa sekarang itu masih banyak rakyat punya utang, ya kan? Bahkan utang negara banyak. Yang jelas karena nggak bisa ngelola. Contoh gini, Pak, misalnya ada orang tua punya pengusaha, punya perusahaan besar. Lah diberikan kepada anak yang anaknya ini nggak bisa usaha, nggak bisa megang, maka perusahaan yang besar tadi bisa bangkrut tuh, utangnya banyak. Padahal apa? Padahal dari mana itu sumbernya banyak banget. Cuman karena tidak bisa ngelola atau disalahgunakan dalam pengelolaannya, maka semakin hari bukan semakin besar, semakin hari akan semakin habis. Ini akan terjadi seperti itu, Pak. Ya, makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk memilih pemimpin yang amanah, yang bisa mengayomi rakyatnya, yang berpihak kepada rakyatnya, yang akhirnya menjadi orang-orang bahagia dari dunia sampai akhirat, ya. Sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Itulah harapan kita semuanya, ya. Mudah-mudahan sekolah bisa murah, Pak, ya kan? Karena sekolah bisa murah itu luar biasa tuh. Kenapa? Karena sekarang itu sekolah mahal, ya. Di Indonesia, Pak, sekolah itu mahal, giliran sudah kerja gajinya kecil. Itulah Indonesia, ya kan? Makanya saya sendiri ngalamin, Pak. Saya S3 itu kalau bahasanya ketel-tel, berat banget, biayanya mahal. Ya mungkin biayanya kalau buat beli mobil 1 Avanza cukuplah baru, Pak. Banyak banget biayanya. Dan tugasnya banyak banget berat. Dan giliran sudah kerja gajinya nggak seimbang. Itu kondisinya lah. Makanya bagaimana dengan pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa mengelola daripada sumber daya alam ini, nanti bisa jadi sekolah itu bisa murah atau bahkan sekolah bisa gratis. Kayak di Arab, Pak, sekolah itu gratis dibayar lagi. Coba bayangkan. Padahal Arab itu nggak sekaya Indonesia sebenarnya. Kenapa? Karena saya merasakan sendiri. Waktu saya dulu di Libya juga, jadi setiap bulan udah dapat transferan. Zaman saya dulu, jadi dari Libya, dari kerajaan Arab Saudi itu dapatnya 700.000 itu sebulan. Udah semuanya gratis, kitab gratis, masih tiap bulan itu dikasih daripada yang namanya apa itu uang. Indonesia bisa seperti itu, Pak, ya. Termasuk apa itu BBM, apa itu bisa murah, apa itu makanan murah, sembako murah, itu bisa, ya. Nah makanya yang kita tunggu adalah suatu perubahan daripada pemimpin yang benar-benar pemimpin itu memikirkan daripada masa depan rakyatnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan, insyaallah. Amin, insyaallah.